Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulianesia dengan NIM 2100592. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, di mana skripsi ini disusun oleh Liza Fitriana dengan NIM 19005022 dan dipresentasikan dengan saya sendiri. Baik, langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Yang pertama, dalam pendidikan Indonesia terdapat fakta di mana masih banyaknya anak didik yang belum menunjukkan perilaku terpuji. Yang kedua, rendahnya moral anak usia dini yang ada di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, diperoleh data bahwa perilaku anak di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat dalam kesehariannya dengan tema teman seumurannya maupun orang tua dan lingkungannya terlihat kurang baik, dan diduga bahwa pendidikan moral yang diterapkan orang tua belum maksimal atau tidak maksimal. Maka dari itu, dalam latar belakang ini terdapat data terkait berapa banyak orang tua yang mempunyai anak usia 4-6 tahun. Menurut peneliti, perolehan data melalui data sekunder bahwa di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu sebanyak 76 orang tua dengan rincian anak 21 orang anak berumur 4 tahun, 32 orang anak berumur 5 tahun, dan 27 orang anak berumur 6 tahun, sehingga jumlah anak usia 4-6 tahun adalah 80 orang. Dari 80 orang terdapat 60% yang memiliki moral yang kurang baik. Hal ini diduga oleh pendidikan moral yang diterapkan oleh orang tua belum maksimal atau tidak maksimal. Yang B yaitu identifikasi masalah, di mana berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat faktor penyebab mengapa hal itu bisa terjadi di antaranya. Yang pertama yaitu penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak. Yang kedua, kondisi masyarakat yang kurang baik. Yang ketiga, pendidikan moral yang kurang efektif baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, kondisi keluarga yang negatif. Yang C itu pembatasan masalah, di mana berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian ini, peneliti memberi batasan masalah pada pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang D, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana gambaran pendidikan moral oleh orang tua pada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang E, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya yaitu: yang pertama, untuk melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, untuk melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang F yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yang pertama secara teoritis, memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pendidikan luar sekolah, serta rujukan materi pengetahuan dan wawasan dalam hal pendidikan keluarga, terkhusus memahami betapa pentingnya tugas dan fungsi orang tua atau pendidikan dalam keluarga terhadap pendidikan moral anak,
sehingga anak memiliki perilaku yang bermoral. Selain itu juga memahami bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak usia dini. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama, bagi orang tua. Orang tua mampu memberikan rancangan atau cara bagaimana mengajarkan pendidikan moral kepada anak yang melalui pendidikan moral yang semestinya, sehingga mewujudkan anak yang berperilaku sesuai dengan semestinya. Yang B, bagi masyarakat. Masyarakat mampu bekerja sama dengan orang tua mengenai pendidikan moral ini, karena anak tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat sekitar. Yang C, bagi peneliti selanjutnya, mampu mengembangkan penelitian yang sudah ada dan menjadi pembaharuan yang lebih baik lagi. Yang G yaitu definisi operasional, di mana dirumuskan berbagai definisi yang ada dalam penelitian ini agar tidak adanya selisih paham atau berbeda pendapat. Maka peneliti memaparkan definisi operasional yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan moral oleh orang tua. Pendidikan moral merupakan pendidikan nilai atau pendidikan afektif. Sejalan dengan pengertian di atas, maka dari itu Thomas Lexcona tahun 2012 menyatakan lebih rinci melalui indikator sebagai berikut. A. Pengetahuan moral. Pengetahuan moral merupakan suatu pemahaman yang diketahui oleh seseorang terkait dengan moral itu sendiri. Yang B. Perasaan moral. Perasaan moral adalah suatu penilaian positif dan negatif terhadap sesuatu atau yang berasal dari hati nurani. Yang C. Tindakan moral. Tindakan moral adalah suatu hasil dari pengetahuan dan perasaan yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan terkait dengan moral. Yang kedua yaitu perilaku moral anak usia dini, di mana perilaku moral yakni perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral diatur oleh prinsip-prinsip atau norma-norma perilaku yang menjelma sebagai tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan semua anggota masyarakat. Moral dalam perkembangannya digambarkan sebagai kebiasaan bertindak dengan cara berbudi luhur dan susila. Hurlock tahun 1978, sehingga perilaku moral disimpulkan sebagai tindakan atau tingkah laku baik atau buruknya seseorang. Bab 2. Kajian pustaka. A. Landasan teori. Yang pertama yaitu pendidikan keluarga dalam pendidikan non-formal. Pendidikan adalah suatu tata cara mengubah tingkah laku dan pola pikir seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia, serta pelatihan dan pembinaan yang memiliki tujuan tertentu. Pendidikan menurut Zuriyah tahun 2008 diartikan sebagai upaya yang disengaja dan terancang dalam menciptakan kondisi belajar dan metode pembelajaran yang berpotensial sehingga anak didik mampu terlibat aktif dalam menumbuh kembangkan kemampuan dirinya demi memiliki ketakwaan intelektualitas, kepribadian, kendali diri, budi pekerti luhur, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dirinya sendiri, komunitas, negara, dan bangsa. Yang kedua, pendidikan moral oleh orang tua. Indikator pendidikan moral menurut Thomas Lexcona tahun 2012 mengatakan bahwa untuk mengajarkan moral kepada anak sehingga mencapai tingkat tindakan moral dibutuhkan 3 proses pembinaan yang berkesinambungan, yaitu dimulai dari pengetahuan moral, perasaan moral, hingga perilaku moral. Ketiganya meski secara menyeluruh dan sama kuat saat melakukan pengembangannya. Melalui cara ini diharapkan bahwa kemampuan peserta didik mampu berkembang secara maksimal, tidak hanya mencakup ketajaman intelektual tetapi juga kemampuan untuk memilih mana yang benar dan salah, baik dan buruk, serta kemampuan memilih mana yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu perilaku moral anak usia dini. Pendidikan moral diajarkan kepada anak sejak dini karena ini merupakan momen yang tepat untuk menumbuhkan kecerdasan moral anak. Berdasarkan sudut pandang di atas, moral tetap dianggap sebagai kumpulan nilai, ide, prinsip, ajaran, dan norma. Meskipun demikian, dalam arti yang lebih nyata, moral seringkali dimaksudkan terwujud dalam bentuk tingkah laku, tindakan, karakter yang bersumber dari ajaran, nilai, prinsip, atau norma.
Yang keempat yaitu hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Nawawi tahun 2010, pendidikan moral merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh individu atau orang dewasa dengan maksud agar anak-anak atau generasi penerus mendapatkan peluang untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, keindahan dan moral, nilai positif dan negatif, benar dan salah, serta budi pekerti luhur dengan tujuan mencapai kedewasaan dan bertanggung jawab. Sedangkan perilaku moral yakni perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral diatur oleh prinsip-prinsip moral atau norma-norma perilaku yang menjelma serta tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan semua anggota masyarakat. Hurlock tahun 1978. Moral dalam perkembangannya digambarkan sebagai kebiasaan bertindak dengan cara yang berbudi luhur dan susila. B. Penelitian relevan. Yang pertama yaitu penelitian ini diteliti oleh Uryaningsih tahun 2022 dengan judul Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini. Yang kedua, penelitian yang teliti oleh Puput Melati tahun 2018 dengan judul Hubungan Antara Perhatian Orang Tua dengan Tingkat Perkembangan Moral Anak Usia Dini. Yang ketiga yaitu penelitian yang diteliti oleh Yuliani Fitri tahun 2022 dengan judul Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Agama dan Moral pada Anak Usia Dini di Desa Simpang Jaya Sungai Luar. C. Kerangka berpikir. Berdasarkan kerangka berpikir di PPT tersebut dapat disimpulkan bahwasanya variabel bebas X adalah pendidikan moral oleh orang tua karena pendidikan moral ini akan mempengaruhi perilaku moral anak usia dini. Sedangkan perilaku moral anak usia dini lah yang akan menjadi variabel terikat Y karena akan menjadi objek yang akan diamati. Yang D yaitu hipotesis penelitian. HO atau hipotesis nol, di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, HA atau hipotesis alternatif. Terhadap hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian kualitatif dengan jenis korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tindaknya hubungan dua atau lebih menurut Ari Kunto tahun 2014. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi sebanyak 76 orang, sampel 60% dari jumlah, dan populasi 76 orang yaitu 46 orang. Yang ketiga yaitu instrumen dan pengembangan instrumen yang digunakan yaitu kuesioner atau angket yang disusun oleh peneliti dengan merujuk pada perkembangan moral anak usia dini 4-6 tahun. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, teknik atau metode pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu ada dua. Yang pertama analisis deskriptif dan analisis korelasional. Hasil penelitian. Yang pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat dianalisa bahwasanya rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah jarang. Terkait pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat ini dilihat dari sub variabel pengetahuan moral dengan nilai 41,50%. Dari perolehan data tersebut, pendidikan moral oleh orang tua dilihat dari moral knowing dikategorikan kurang baik. Yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan gambar 2 tersebut, dapat dianalisa bahwasanya rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah jarang. Terkait pendidikan moral oleh orang tua,
di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Dapat dilihat dari subvariabel perasaan moral dengan nilai 43,8% dari perolehan data tersebut. Pendidikan moral oleh orang tua dilihat dari moral feeling dikategorikan kurang baik. Yang ketiga, moral antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Jadi penjabarannya itu dari uji statistik menggunakan rumus produk momen diperoleh R hitung sama dengan 0,713 yang dinyatakan kuat karena terletak pada interval 0,60 sampai 0,79 dan dibandingkan dengan R tabel sama dengan 0,291 dengan N sama dengan 46. Hasilnya R dihitung lebih besar dari R tabel yang diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua pada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Gambaran pendidikan moral oleh orang tua masih tergolong rendah, di mana jawaban yang diberikan responden yaitu jarang pada kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti. Yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gambaran perilaku moral anak usia dini masih dikategorikan kurang baik. Terlihat banyaknya responden yang memberikan pernyataan jarang. Hal ini menyatakan bahwa perilaku moral anak usia dini masih rendah. Yang ketiga, gambaran hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil analisis dari data yang didapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya moral knowing, moral feeling, dan moral action, di mana banyak pilihan dari responden memilih jarang. Yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya aspek mengucapkan salam dan menjawab salam, memahami perilaku mulia, dan mengenal perilaku baik dan buruk, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarang. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Lanjut saran. Yang pertama itu bagi orang tua agar lebih mengoptimalkan pendidikan moral kepada anak-anaknya, terutama pada anak usia dini. Yang kedua, diharapkan kepada lembaga pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK agar meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anaknya. Yang ketiga, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang berhubungan dengan perilaku moral. Baik, hanya itu presentasi skripsi yang saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.